Tapi apa Bu Mei tadi? Wadah aku Rukun Gelora Nurani. Ya, jadi pada akur singkatan ya, bukan warung kios, warung kopi apalagi bukan. Nah, beliau komisioner di situ langsung di bawah di BNPT. Kemudian beliau juga sudah diakui oleh pemerintah sebagai asesor SDM oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan masih banyak lagi predikat-predikat, dan sekarang masih aktif sebagai HR manager di salah satu perusahaan di kawasan industri Jababeka. Jadi maaf, di mana? Kawasan Hyundai. Kawasan Hyundai, bukan Jababeka. Oke, siap. Ya, bisa salah juga ya hostnya ya. Nah, jadi itu adalah sederet predikat dari Bu Mei yang nanti akan coba kita akan kulik atau kita gali bersama-sama ilmu dan pengalamannya. Dan teman-teman semuanya, adik-adik, ini yang rame-rame dari siswa SMK mana aja ini? Coba angkat tangan. Itunya dinyalain. Dari Oke, yang HS Agung coba angkat tangannya. Oh ya, oke. Nonton ya, kayak nonton bola ya. Ini Pak Iman. Oh, Batu Giman ya. Oke, jadi sebelum kita masuk, saya informasikan bahwa hari ini silakan teman-teman bertanya ya, bertanya bisa nanti melalui kolom chatting yang ada di Zoom meeting ini, atau nanti akan kita buka jika misal pertanyaannya agak panjang dan nggak bisa di chatting, nanti boleh nanti tanya langsung di kita. Dan yang paling penting adalah nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah atau door prize ya, yang nanti akan kita umumkan di akhir acara. Jadi jangan sampai meninggalkan acara kita sampai acara kita tuntas ya. Dan apa itu door prize-nya nanti akan kita infokan di akhir acara. Dan acara hari ini disupport oleh STEBI Global Mulia Cikarang dan juga MKR, ya salah satu perusahaan kontraktor yang ada di kawasan industri. Pendukung acara kita hari ini, jadi siapkan pertanyaan terbaik untuk kemudian kita akan pilih oleh Bu Mei dan kita semuanya untuk mendapatkan hadiah di akhir acara. Oke, saya pikir pengantar saya itu dulu. Kita akan langsung kita sambut dan tepuk tangan buat Ibu Mei. Yeay. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih ya, saya sudah diundang hari ini. Mungkin kita langsung aja ya, karena sini sudah banyak memang pertanyaan-pertanyaan ya yang seputar bagaimana sih bekerja di pabrik gitu ya. Jadi ada tips-tipsnya juga. Mungkin langsung saja. Di sini kan banyak adik-adik nih, terutama perempuan ya di sini ya, siswa-siswinya yang perempuan yang saya lihat di sini. Jadi mungkin kalau kita berpikir ketika kita mau setelah lulus sekolah, pasti cita-cita yang utama pasti ingin bekerja kalau di kawasan di Kabupaten Bekasi ya, pasti ingin bekerja di pabrik gitu. Jadi sebenarnya tuh kayaknya bekerja di pabrik tuh impian sekali gitu. Wah, kayaknya 2 bulan, 3 bulan melihat tetangga atau orang yang bekerja di pabrik sudah bisa beli motor. Jadi mereka sudah berlomba-lomba ingin harus bekerja di pabrik. Padahal ketika mereka benar-benar masuk di dunia industri, itu tidak seindah yang mereka bayangkan gitu, tidak semudah yang mereka bayangkan, karena banyak hal-hal yang harus dipersiapkan ya. Ini untuk adik-adik semua ya, ketika saya juga mengajar, banyak sekali kita menemukan hal-hal yang tentunya harus kita sampaikan nih. Jadi dari mulai preparation-nya gitu, persiapan ketika mereka mau interview, termasuk fisik. Jadi mungkin kalau pertama itu kita akan bahas secara CV dulu ya. Boleh. Ya. Pak Dodi. Jadi mungkin kalau kita nih, ketika adik-adik lulus sekolah gitu ya, terus sudah mulai mempersiapkan CV. Mungkin semua sebanyak lah, adik-adik bisa browsing bagaimana sih cara membuat CV yang baik, bagaimana sih membuat CV yang benar gitu ya. Jadi satu hal yang kita paling suka para HRD itu adalah ketika melihat CV tersebut itu terstruktur ya, maksudnya terstruktur di situ rapi gitu. Ya. Jadi ada dari mulai misalnya foto dan semua itu ditulis KTP, foto, terus sama riwayat hidup, itu benar-benar, dan kalau bisa ditulis yang serapi mungkin, ditandatangani, dan menaruhnya pun harus ketika kita buka amplop, itu harus benar-benar kita lihat tuh wajahnya adik-adik ya, jadi jangan kebalik.
Kalau ke Bali kayaknya nggak enak banget ngelihat gitu ya. Dan itu kalau bisa ya foto tuh apa adanya gitu. Karena kami banyak menemukan memang foto ya, lagi di pantai. Ya, fotonya tuh kadang suka boleh diedit, tapi tolong jangan terlalu berlebihan. Boleh pakai filter, tapi tolong juga jangan terlalu berlebihan. Apa adanya aja kalian. Kami lebih suka seperti itu ya. Terus ketika mulai CV sudah dibuat gitu kan, otomatis jangan lupa harus menuliskan nomor telepon HP yang bisa dihubungi. Ya, setelah itu juga kalau bisa semua dokumen itu harus yang benar-benar asli ya, jangan yang editan juga. Misalnya pernah ikut pelatihan ini atau sertifikat ini, padahal aktualnya tidak, itu jangan ya, karena kita akan tahu ini dokumen walaupun fotokopian, kita bisa tahu ini editan atau tidak ya. Jadi kalau bisa apa adanya saja. Nah setelah CV dibuat, otomatis kan nanti ada sesi interview ya, kita panggil misalnya, karena HRD terutama kami gitu tertarik nih dengan CV, kita cari yang misalnya pengalaman gitu atau non pengalaman. Nah, setelah kita panggil ya kita interview. Nah kebanyakan di sini ketika interview itu ditanya pasti sama HRD kan, motivasi kamu bekerja di sini apa sih? Nah mulai di situ loh banyak drama. Iya. Pak Dodi ya. Jadi ya saya ingin istilahnya membahagiakan orang tua, saya ingin merenovasi rumah, saya ingin ibu saya bekerja. Pokoknya semua drama. Bukan seperti itu ya, maksudnya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Karena apa? Kita memilih kalian tuh bukan rasa kasihan, ya. Kita memilih kalian untuk bekerja di perusahaan kami itu memang kalian kompeten dan memang mampu gitu loh. Jadi bukan berdasarkan rasa kasihan ya. Jadi kalian juga harus mempunyai motivasi yang benar-benar, motivasi itu yang benar-benar dari diri kalian sendiri ya. Jadi jangan terlalu dibuat-buat atau yang membuat kami itu jadi bukan tadinya kita mau merekrut kalian gitu, tapi karena kalian terlalu banyak drama gitu, jadinya kami berpikir lagi gitu loh. Jadi yang kami inginkan adalah ketulusan kalian dan motivasi kalian yang benar-benar kita bisa lihat dari gestur, cara kalian menjawab pertanyaan ya, itu sudah terlihat kalau kalian memang punya motivasi yang bagus gitu ya. Nah mungkin setelah interview itu biasa nanti kan ada juga nih orang yang anak grogian ya, dia tuh suka apa ya, kalau ini suka nervous ya, berlebihan gitu loh. Ada caranya kalau kalian memang yang suka nervous, itu pegang saja lutut jadi ya, lutut ini. Jadi dia akan menenangkan sendiri gitu, karena sepintar apapun kalian ketika berhadapan dengan HRD dan kalian nervous, itu blank semua pasti ya, itu akan blank. Jadi ketika ditanya dia dulu pintar sekali gitu, tapi ketika berhadapan jadi anak ini jadi seperti grogi gitu loh. Jadinya nah itu salah satu kita melihat bagaimana nanti ketika dia bekerja ya kan, ketika dia bekerja kalau dia panikan nanti sesuatu terjadi itu membahayakan juga. Jadi kalau bisa ketika harus benar-benar kalian tuh kalau bisa tuh jangan begadang malam-malam, jadi harus fresh ya kan, jadi nggak boleh kelihatan tuh ngantuk gitu kan. Terus menggunakan pakaian yang kita tidak meminta harus baru, tapi udah pakaianlah seperti sopan ya, maksudnya yang rapih lah gitu ya. Jadi kami tuh suka ada juga HRD cerita gitu ya, teman kami atau saya pun pernah mengalami ya, staf saya. Kenapa kok cepet banget sih interview anak ini? Aduh Bu, maaf banget gitu kan. Oh badan gitu kan. Jadi kalian tuh ketika mau interview kalau bisa ya inilah harus agak-agak wangi gitu. Maksudnya minimal tuh jangan menebarkan hal yang tidak baik di ruangan. Itu pengaruh itu karena memang kita interview itu jadi harus benar-benar yang bikin nyaman kita gitu. Nanti HRD pun akan senang gitu ya melakukan mengeksplor adik-adik tersebut ya. Nah setelah misalnya kita interview, kita langsung aja cepet ya biar pertanyaan itu. Jadi setelah interview selesai, kita kan sudah ada nih HRD yang ngeresum ya kesimpulan. Terus setelah itu pasti kita akan dilakukan MCU ya. Kita akan melakukan MCU. Nah MCU ini bagian penting ya. Ketika interview itu pasti ada tes ya. Sebelum MCU biasa kita ada tes tertulis ya, psikotes. Nah ini dia. Ketika tes tertulis banyak juga ada yang gagal. Padahal kita menggunakan tes itu matematik dasar ya. Matematik dasar mungkin ini hal yang harus saya juga menginformasikan ke Bapak Ibu guru ya, yang kemarin saya ada sedikit memberikan materi kepada Bapak Ibu guru, jangan memberikan memang untuk hal-hal yang kalau bisa yang dasar itu diingatkan terus, karena kita di pabrik itu nggak perlu orang yang jenius, yang tidak perlu harus yang mengukur-ngukur itu enggak, yang penting basicnya saja dasarnya. Jadi tes itu harus tetap dilalui. Nah pada saat tes tersebut sudah selesai,
kembali lagi ke MCU. Nah, di sini poin di sini yang paling menentukan. Kadang tes tertulis kalian sudah super susah payah ya, sampai begadang, maksudnya belajar lagi, lolos tes ketika MCU ada hal yang tidak baik ya, maksudnya hasilnya jadi tidak lolos. Nah, ini pengalaman terutama di tempat saya ini kebanyakan perempuan ya, 70% perempuan. Saya selalu melihat ketika mereka melakukan MCU, ketika hasilnya itu hampir sama semua. Satu ya, bagi nih yang siswi lah, terutama siswi perempuan ya. Satu, ini kebanyakan problemnya itu anemia. Oke. Anemia. Catat ya teman-teman, anemia jangan sampai. Ya, anemia. Memang perempuan itu semua anemia ya. Tapi ada anemia itu ada grade-grade-nya gitu loh. Anemia, terusnya itu yang kita membuat kita berpikir gitu loh. Kalau misalnya anemianya itu lumayan parah, pasti kita nggak akan ngambil. Karena apa? Bekerja di pabrik ya, terutama di otomotif, itu bukan duduk tapi berdiri. Ya, berdiri minimal itu kita kalau 3 shift itu berarti 8 jam, 7 jam. Kalau long shift itu bisa sampai 10 jam. Kalian bisa membayangkan ya kan, 2 jam saja berdiri sudah mau pingsan, ya kan? Ini bisa lebih dari 5 jam harus berdiri. Jadi kalian harus mempersiapkan ya. Jadi ketika mau MCU yang perempuan ini harus jangan begadang, dan kalau bisa tuh kalau misalnya ini jangan sampai anemianya itu kambuh ya. Jadi harus makan makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya yang paling sering kita temui ini ada lagi penyakit namanya hematuria. Aduh, penyakit apa itu? Hematuria ini ini paling hal sepele yang kadang kita nggak aware juga dengan hal yang yang sering sehari-hari kita lakukan. Hematuria itu kebanyakan, maaf ya, maksudnya menahan pipis ya, menahan pipis ini terutama untuk yang wanita nih, perempuan-perempuan, siswi lah ya. Dan sekarang perempuan-perempuan kalau bisa jangan lakukan itu dari sekarang ya, karena itu ketika nanti di MC itu kan kedetek pada dia. Jadi itu pun ada grade-nya. Nah, kalau udah kena hematuria ya kan, udah ada grade-nya. Nah, itu kan pasti juga kita akan berpikir ketika akan mau rekrut, ya kan? Nanti sedikit-sedikit toilet, ya kan? Sedikit-sedikit toilet. Dia akan mempengaruhi produktivitas dia. Jadi nanti kita juga akan berpikir, aduh repot ya misalnya. Jadi banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang harusnya kalian tuh kita rekrut, tapi karena hasil MCU-nya yang seperti itulah, sepele, anemia, hematuria ya itu. Jadi kita akan mempertimbangkan kembali. Akhirnya dengan berat hati, ya udah kita ganti atau kita cancel gitu kan. Makanya jangan sampai hal itu terjadi pada kalian semua. Jadi tolong mempersiapkan ya. Sama laki-laki juga ya, yang ini biasanya yang suka begadang, merokok ya kan, ketika MCU itu akan kedicek juga gitu loh. Nah, satu lagi yang paling penting itu mata minus. Oke. Karena seperti kita ketahui 2 tahun ini pandemi ya, Pak Dodi ya. Mungkin banyak siswa-siswi ya dengan gadget lah ya. Banyak hal yang berhubungan gadget. Jadi 2 tahun mata tidak terbiasa melakukan hal-hal yang membuat capek. Ketika bekerja MCU hasilnya matanya minus. Dia bilang enggak kok Bu, saya nggak pakai kacamata dan saya masih normal gitu. Tapi ketika dicek memang ada indikasi dia minus gitu loh. Nah, itu juga yang jadi bahan pertimbangan, kecuali kalau memang yang kita butuhkan di line-line yang tidak memerlukan ketepatan mata, misalnya itu tidak masalah. Tapi kalau di tempat yang memang mengharuskan mata itu menjadi istilahnya yang utama ya, misalnya bagian pengecekan, ya kan, itu wajib memang kita menghindari untuk yang mata minus, ya kan, mata minus itu. Jadi kalau untuk sekedar packing itu tidak masalah menggunakan kacamata. Jadi ada juga pertanyaan, Bu, saya sebenarnya pakai kacamata, tapi ketika tes itu saya nggak mau pakai kacamata gitu kan, karena kalau pakai kacamata katanya banyak ditolak atau yang nggak mau lah, misalnya nggak jadi direkrut, maksudnya nggak jadi dipanggil lah. Sebenarnya nggak juga ya, kita tuh HRD itu tidak seperti itu juga. Jadi para HRD melihat misalnya melihat di mana sih posisi yang akan ditempati gitu. Kalau memang membutuhkan untuk pekerjaan tersebut menggunakan ketepatan mata, pasti kita akan memilih yang tidak berkacamata. Tapi kalau untuk yang lain, saya rasa tidak masalah. Ya, kalau untuk mata minus masih bisa disiasati. Tapi kalau memang untuk yang perempuan anemia dan hematuria itu paling berbahaya sekali. Karena kalau tidak maksudnya kita paksakan, itu akan memperparah juga kondisi dia gitu loh. Kasihan juga kan? Karena masih muda sudah terkena seperti itu. Anemia juga paling banyak sering ya. Jadi saya sarankan untuk adik-adik yang nanti sudah lulus dan akan bekerja, ketika ada interview MCU, tolong
perhatikan hal seperti ini ya, karena ini apa ya basicnya, dan ini harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, setelah MCU misalnya diterima ya, sudah diterima, kita akan training. Biasanya masa orientasi bekerja tuh, Om Dodi ya. Kita manggil Om aja, apa Kak Dodi ya. Nah, ketika training pun tolong diperhatikan ya, karena kadang training itu dianggap seperti biasa aja, padahal itu melihat leader itu melihat kesungguhan kalian dalam training. Training itu tidak melulu dipandu ya, paling sekali 2 kali, setelah itu kalian harus bekerja sesuai dengan SOP atau IK ya, instruksi kerja. Nah, pada saat training itu kalian langsung bekerja, setelah training kalian bekerja ya kan, mungkin ada yang kontrak 6 bulan ya kan, 1 tahun. Nah, dalam waktu kontrak kerja misalnya 6 bulan ya, itu ada namanya evaluasi kan, istilahnya penilaian lah, performance review, sampai misal taruhlah kontrak 1 tahun ya kan. Selama 1 tahun harusnya kalian memang banyak hal yang harus diperhatikan, karena ketika waktu zaman sekolah mungkin banyak kebiasaan-kebiasaan yang istilahnya tidak bagus, tolong jangan dibawa ke dalam pabrik ya. Banyak misalnya kalian tuh suka maksudnya nggak terlalu peduli dengan sampah, kalian buang sampah sembarangan ya kan. Terus apa biasanya kalau anak-anak itu suka habis makan di kantin tuh ditinggalin aja begitu kan, dia nggak mau membereskan gitu ya. Nah, itu sebenarnya masuk dalam peraturan perusahaan. Hati-hati penilaian ya kan? Penilaian. Jadi kalaupun tidak dinilai, itu misalnya dia buang sampah sembarangan, sudah tahu ada SP1 ya kan. Nanti dia mengulang lagi, jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Termasuk kalau anak yang suka curi-curi untuk masuk istirahat tuh tidur. Mereka pikir kan dia suka ada tuh di pojok-pojokan tuh. Dia pikir aman gitu kan. Di musola. Ya, di pojokan lah, di bawah ini misalnya di bawah dekat kardus atau yang biasa dia bersembunyi. Padahal mereka tidak tahu hampir semua pabrik itu ada CCTV. Ya, ada CCTV. Jadi jangan dikira apa yang kalian lakukan itu tidak diketahui, walaupun sebenarnya itu sepi tempatnya. Jadi kita bisa ngecek. Hal seperti ini menjadi poin penilaian untuk kalian bisa diperpanjang atau tidak. Ini kita bicara setelah mereka bekerja ya, Kak Dodi. Jadi hal-hal yang poin yang penting bagi kalian ketika sudah bekerja, tolong perhatikan hal-hal yang harus mengikuti peraturan perusahaan ya. Jadi banyak istilahnya apa ya, hal yang sepele lah, yang telat ya kan, mungkin 1-2 menit itu pengaruh karena kita hitungannya per detik ya. Jadi kalau 1 menit saja, 2 menit itu sudah mempengaruhi penilaian. Jadi kalau dalam 1 bulan 2 kali terlambat aja, bisa aja ada perusahaan yang langsung meng-SP 1 ya kan. Nanti kalian ulang lagi bisa jadi SP2, nanti SP3, nanti ya wassalam, ya kan. Sementara kalian kan pengen bekerja itu selama mungkin. Nah, harus diperhatikan seperti itu. Dan satu lagi juga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Maksudnya kalau kebanyakan tuh, misalnya di tempat saya itu masuk jam 7 pagi ya. Biasanya kita sarankan jam 6:30 itu sudah di pabrik ya. Jadi kalau mau sarapan, kalau bisa sarapannya dibawa ke pabrik saja ya. Nah, banyak ya terjadi kecelakaan kerja itu apa? Yang berangkatnya itu mepet-mepet. Oh. Ya, jadi gerabak-gerubuk nih. Benar. Misalnya jam 7 masuk, dia jam 7.15 dari rumah. Aduh, 10 menit lagi, 15 menit lagi. Dia ngebut kan? Dia ngebut, nggak konsentrasi. Jatuh, ya kan? Kecelakaan. Nah, itu. Jadi udah apa ya bahasa Jawa, gerasak-gerusuk ya gitu ya. Jadi udah buru-buru gitu, makanya diharapkan 6:30 sudah di pabrik. Jadi kita sarapan, istirahat, dan kita pun bisa ada waktu untuk istilahnya bisa menerima kalau diri kita sudah mau bekerja gitu. Jangan sampai ketika baru datang belum sarapan, ya kan gerabak-gerubuk terus keloker terus langsung bekerja sementara bel sudah bunyi. Jadinya 1 telat sarapan, 2 dia masih deg-degan kan gitu. Kalau jet lag. Ya, kalau yang suka telat itu kan pastikan dia tuh deg-degan, udah keringat dingin. Nah, dia ketika langsung di depan mesin, sementara dia harus fokus kan di depan mesin. Nah, itu mempengaruhi. Kan tidak mungkin mesin itu ngertiin kita kan? Tidak mungkin. Jadi kita tetap harus menghadapi pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu sudah berjalan, sementara terus ya kan, tidak bisa kita stop. Misalnya, aduh, tar dulu ya, saya mau istirahat dulu, matiin dulu mesinnya, gitu kan, saya istirahat dulu, gitu. Sebenarnya itu nggak bisa, ya kan? Kalau kayak gitu nanti bisanya stop line atau bisa jadi dianggap nanti sama leader ini bisa
membuat stop line ya, atau jadi produknya NG banyak. Nah, Iya, itu iya. hal-hal yang bisa membuat fatal. Jadi semua kalau ketika kalian masuk pabrik itu semua itu harus mengikuti aturan. Dari masuk pertama kali ya kan, masuk ke ke loker, ke bagian produksi ya kan, itu semua tuh ada aturan sampai kalian pulang pun. Nah, kebanyakan juga ketika pulang itu harusnya istirahat, tapi kebanyakan tuh masih nongkrong, main. Jadi ketika besoknya lagi tuh sudah tidak semangat lagi atau sudah capek. Nah, satu lagi penyakitnya nih, penyakit anak-anak yang baru-baru ini, Kak Dodi baru-baru masuk sebulan 2 bulan ini apa? Biasanya banyak yang sakit, ya mengeluh sakit ya. Sakit itu kalau nggak hari Jumat, hari Senin. Tahu nggak kenapa Kak Dodi? Dia mau pulang kampung. Ya bisa. Terus dia habis gajian pengen foya-foya, bisa jadi. Nah, kebanyakan lucunya misalnya hari Jumat tidak masuk, ya kan? Terus hari Seninnya kasih surat sakit. Nah, ketika kita cek surat sakitnya, ini kok kayaknya janggal gitu. Ternyata dia lupa, ya kan? Pada saat hari Minggu atau pas hari Minggu malamnya lah, ya. Mungkin dia habis healing gitu pergi. Jadi dia posting-posting tuh di Facebook, di IG, di mana. Ternyata dia itu habis jalan-jalan, kecapean, pulangnya mungkin sudah Minggu dini hari, dia sebenarnya terlambat. Ya. Jadi kebiasaan seperti itu. Jadi memang boleh ketika libur itu hak kalian mau kemanapun tidak apa-apa. Tapi ketika waktunya bekerja, tolong bekerja. Hari Senin bekerja, hari Senin dia bekerja. Ini ujung-ujung kita tahu memang dia terlambat. Dia mengakui tapi dia buat surat sakit. Nah, surat sakitnya tuh jadi beli gitu loh. Udah disiapin sebelumnya. Sebenarnya kalau kita kasih tahu, semua HRD itu pada dasarnya tuh kepo. Karena kita kerjanya tuh pasti ada sesuatu yang aneh nih, pasti kita akan cari gitu loh. Ini kok ini anak kok sakit di klinik ini, tapi kita cek ternyata tidak ke klinik ini. Nah, sekali kalau kita kasih tahu, maksudnya ketahuan, itu juga ada nilai yang tidak bagus untuk kalian. Ya, ketika nanti bekerja dan melakukan itu ya, adik-adik ya, itu bahaya. Karena itu jatuhnya nanti memalsukan dokumen, ya. Bisa jadi nanti itu langsung di SP2 atau 3, ya tidak boleh. Dan kebanyakan juga sama di hari Senin pun banyak ya. Ada yang ya biasanya apalagi kalau hari kejepit tuh leadernya suka pusing nih, sudah nyiriin kalau kata orang Bekasi tuh udah nyiriin. Ini si A nih pasti nih hari Senin nih pasti nggak masuk, atau hari Selasa nggak masuk ketika ada hari Senin kejepit. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kita tetap harus memperhatikan fisik kita juga ya. Kita boleh jalan-jalan, tapi jangan terlalu juga yang membuat badan kita capek, karena pada hari Seninnya itu kita bekerja. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini poin-poin yang penting sekali ya. Kadang anak-anak itu tidak memperhatikan, jadi masih pengen merasa merasa pengen jalan-jalan, ketemu dengan teman gitu loh. Mengakibatkan nanti fisiknya dia itu nggak kuat. Jadi tolong di sini adik-adik nanti ketika nanti mau bekerja diperhatikan ya. Gitu. Jadi untuk misalnya punya tips ya, tips-tips untuk yang misalnya bukan disayang perusahaan ya, mungkin disayang, kalau orang bilang biar gimana sih biar lama di kontrak gitu ya. Ya, lama di kontrak. Ya, sebenarnya kan kalau dulu mungkin sebelum ada UU CK atau UU tadi Cilaka ya, UU CK itu kita 2 tahun itu kan boleh berganti. Sekarang kan sampai 5 tahun ya. Kontraknya. Ya, bisa sampai 5 tahun. Itu kebayang pergantian orang itu berarti kalau memang bagus dia akan sampai 5 tahun bahkan lebih. Jadi ada yang kalau misalnya 1 tahun diperpanjang, ya pasti dia alhamdulillah lah. Tapi kalau enggak, itu tadi, kenapa sampai bisa tidak diperpanjang? Banyak hal-hal ketika yang sepele itu dilakukan ya. Karena kalau ranahnya HRD itu sebatas menilai attitude. Jadi kita makanya selalu wanti-wanti ketika saya mengajar di beberapa sekolah pun, tolong ini attitude diperhatikan. Karena ini menjadi nilai poin yang untuk membantu kalian itu bisa istilahnya bisa lama bekerja di perusahaan atau tidaknya gitu loh. Memang sepele tapi basicnya itu attitude ya, apalagi kita bekerja di perusahaan asing, terutama di perusahaan Jepang ya. Itu memang itu penting sekali, harus saling sapa ya. Jadi tidak boleh istilahnya gini, kalau di sekolah kita masih bisa memilih teman. Karena apa? Di SIP itu minggu ini misalnya saya sama Kak Dodi, ya kan, minggu depan saya sama
kaidah atau misalnya, jadi kita tidak pernah bisa memilih teman. Dan satu hal lagi, kita juga tidak pernah bisa memilih siapa atasan kita. Ya, kadang ada yang bilang kan, wah leader saya itu galak banget gitu ya, saya bikin stres gitu. Tapi leadernya temannya itu baik gitu kan. Itu tadi kita tidak pernah bisa memilih ya. Jadi ketika kita mau bekerja di pabrik, semua hal itu banyak yang harus dipersiapkan. Satu, mental tentunya ya. Dua, fisik ya. Dan ketiga itu juga harus istilahnya banyak wawasan dan harus banyak-banyak bertanya juga dengan rekan-rekan ya. Jangan mengikuti hal-hal yang di luar yang terlalu over gitu ya. Dan satu lagi, jangan terlalu konsumtif nih Kak Dodi. Kadang banyak gitu ya, anak-anak yang sekarang tuh dikontrak cuma 1 tahun, tapi dia sudah dalam 2 bulan, 3 bulan sudah cicil motor. Ya, ya seperti itu memang boleh, itu hak kalian ya, itu hak kalian karena memang kalian bekerja. Tapi tolong ya, kita tidak pernah tahu sampai kapan kita bekerja di pabrik ya, apalagi kalau masih statusnya karyawan kontrak ya, kecuali kalau sudah permanen. Ya, permanen saja itu pun sebenarnya tidak dianjurkan juga ya seperti itu. Jadi di sini saya hanya ingin memberi pencerahan, memberi gambaran kepada kalian kalau di pabrik itu sebenarnya tidak bisa dan juga harus dipersiapkan secara matang ya. Jadi jangan semua tuh berpikir ingin ke pabrik gitu loh. Karena pabrik kita tuh tidak akan lebar gitu loh, tidak akan bertambah. Sementara kan lulusan SMK itu setiap tahun lulus ya kan? Setiap tahun lulus. Nah, jadi bagaimana gitu? Salah satunya yaitu tadi wirausaha atau UMKM. Jadi jangan semuanya jadi pabrik. Kalau di pabrik semua nanti ya kita juga bingung gitu kan. Karena apalagi sekarang kontrak itu bisa 5 tahun. Jadi 5 tahun kalian harus menunggu. Kalau anak tersebut bagus ya berarti sampai 5 tahun terus. Jadi mungkin seperti itu gambarannya ya. Mungkin langsung ada tadi pertanyaan ya. Iya, mungkin gini Bu Mai. Tadi kan ini mungkin ini kan rata-rata banyak ya teman-teman yang masih sekolah nih SMK. Nah, yang paling penting itu sebenarnya menyeleksi informasi nih. Informasi dari mana aja sih lowongan kerja yang pas gitu. Nah, sebelum nanti, tadi udah lamaran dan sebagainya. Sebelum itu persiapan. Oh iya, persiapan. Ketika misalnya ada loker nih lowongan kerja, kayaknya agak aneh nih. Kita juga menginformasikan banyak sekali rekan-rekan saya juga lokernya itu diedit terus ditampilkan misalnya di Facebook atau di mana dengan nggak jelas tuh, ujung-ujungnya nanti ada bayar ya kan, bayar sekian itu. Di sini saya informasikan setiap lowongan kerja dari perusahaan itu pasti menggunakan web yang dari perusahaan, punya ada websitenya perusahaan. Dan nomor teleponnya pun pasti nomor telepon perusahaan, bukan nomor pribadi. Biasanya HRD itu tidak pernah menempelkan nomor HP pribadi ya. Kalaupun ada nomor HP itu biasanya HP dia biasanya seperti nomor HP grup ya, maksudnya kayak customer service-nya lah di CS-nya di perusahaan. Biasanya emailnya pun itu email ke perusahaan biasanya, bukan email atau Gmail, biasanya jarang. Nah, kalau sudah diminta melengkapi data dengan alamatnya Gmail, itu harus satu, kalian udah harus curiga, ya kan? Terus yang kedua, misalnya ada di satu, nah itu juga harus bertanya juga, ini agak aneh. Nah, setelah akhirnya diundang secara ya misalnya terima kasih atas sudah melamar ini, mohon datang ke tempat kami jam sekian jam berapa. Itu kan pasti menarik ya. Wah, alhamdulillah ada panggilan kerja gitu kan. Jadi ini udah exciting gitu kan. Besoknya datang ke tempat tersebut. Setelah interview gini-gini ujungnya ada biaya administrasi. Nah di sini sudah mulai agak curiga, apalagi dia bilang menjanjikan misalnya besok datang sini dengan uang sekian, langsung tanda tangan kontrak, nanti seragam dikasih. Itu sama sekali bohong, dan itu bukan perusahaan yang melakukan. Kenapa? Tolong diperhatikan ya adik-adik ya. Semua tanda tangan kontrak karyawan itu dilakukan di perusahaan. Bukan di luar perusahaan ya. Kalau tanda tangan kontrak ya, kontrak kerja. Jadi kalau ada yang bilang tanda tangan kontrak kerjanya di lokasi ini, itu sudah dipastikan itu aneh ya. Saya tidak bilang bohong, tapi itu kemungkinan itu penipuan ya. Terus seragam pun sama. Seragam itu diberikan di perusahaan, bukan di luar perusahaan ya. Jadi kalau ada yang menjanjikan, ini benar kok, nanti pokoknya langsung tanda tangan kontrak, terus seragam akan dikasih, itu dipastikan itu bohong ya. Jadi di sini hati-hati. Kalau untuk loker-loker seperti itu, dipastikan saja ketika mereka menyebutkan nama perusahaan, kan adik-adik bisa browsing ya, ceklah, pasti ada nomor teleponnya kan, minimal telepon. Bapak Ibu benar nggak ya perusahaan ini membuka lowongan, terus
dengan posisi ini, misalnya dijawab sama perusahaan itu, oh enggak, berarti memang sudah itu, berarti bukan lowongan yang sebenarnya. Harus hati-hati karena sekarang banyak. Makanya kita pun sebenarnya, termasuk kami juga, saya juga pernah, Kak Dodi, kita sampai nyari yang buka lowongan. Karena apa? Dia menulis dengan nominal yang lumayan. Jadi membawa nama HRD gitu loh. Jadi seakan-akan itu HRD-nya yang menentukan sejumlah uang tersebut. Ya, teman-teman kami juga sebenarnya hampir semua tidak ada yang melakukan itu. Itu oknum kalau kita bicara ya oknum ya. Jadi sempat ngejar. Sempat ketemu dan itu dilakukan memang di rumah. Jadi itu ya kita mau tuntut pun kasihan karena itu memang yang melakukan ibu rumah tangga ya. Jadi mereka tuh melakukan itu ya kayak iseng-iseng berhadiah lah ya. Kalau ada yang nyangkut ya alhamdulillah, kalau enggak ya. Tapi memang dia dilemparkan ke salah satu tempat lah ya. Kita tidak menyebutkan satu tempat. Nah di situ dibuat seakan-akan memang benar banyak yang datang gitu. Itu di satu orang lumayan lah nominalnya. Sampai akhirnya kita tanya kenapa Anda melakukan hal ini ya. Dia bilang katanya memang karena ada peluang gitu kan. Peluang. Kok tahu lowongan ini dari mana? Ya dari itu tadi lowongan itu mungkin di ada yang memfoto jadi. Makanya sekarang kebanyakan perusahaan itu kalau mau membuka lowongan itu bukannya kita tidak mau tidak mau nge-share kemana, itu memang harus hati-hati ya. Jadi kita biasanya selalu menulis itu kalau untuk alamat email itu pasti email perusahaan, bukan Gmail atau ya apalagi Yahoo. Itu pasti kita tidak akan rekomend banget, itu aneh ya. Jadi nah demikian juga kalau untuk nomor telepon juga, dan kita tidak pernah memungut biaya apapun. Makanya kita selalu pasangkan tiap perusahaan itu ya kan, kami tidak pernah memungut biaya apapun untuk rekrutmen atau karyawan baru karena memang seperti itu oknum ya. Jadi dipastikan kita tidak pernah dan tidak boleh memungut ya biaya apapun, kecuali kalau untuk anak magang ada beberapa LPK memang menerapkan itu biaya untuk biasa training ya. Terus untuk biasanya untuk dia mendapat MCU gitu kan. Itu sih selama dalam nominalnya kategori wajar itu tidak masuk. Tapi kalau yang sudah di luar kewajaran itu dipastikan harus hati-hati ya adik-adik ya. Sekali lagi kalau untuk yang loker-loker aneh sebaiknya dihindari, yang sering posting di Facebook, yang di IG itu biasanya bukan tidak benar ya. Hampir semua ini dipastikan itu tidak benar ya. Jadi hati-hati ya. Oke, terima kasih Kak Mei sudah sharing tentang banyak hal tadi, mulai dari persiapan sampai masuk ke pabriknya tadi. Nah, pastinya adik-adik semuanya ada pertanyaan nih, ya kan? Pertanyaan yang disampaikan, tolong operator semua di-unmute ya. Biar silakan kalau ada pertanyaan terkait tema kita hari ini, yaitu cara mudah masuk kerja di pabrik ya. Jadi mudah itu dalam artian sudah siap gitu ya, bukan dengan cara-cara yang ilegal gitu. Silakan, ada yang mau angkat mouse, angkat tangan boleh. Galeri Mas, galeri aja coba biar kelihatan. Ya. Ayo, ada. Di unmute mungkin, masih di unmute kali. Ini ada rekan saya juga nih, kayaknya Pak Maman ya. Ada Pak Maman. Itu masih di unmute kali, Pres. Terus ada. Ya, nanti biar nanti kalau nggak ada ya. Ya, suara kedengeran nggak suara kita? Ya, saya mau nanya boleh dari SMKIT Bina Madani. Oke, silakan Pak. Ya. Iya, terkait lamaran kerja yang istilahnya efektif, apakah itu benar-benar PT tersebut membuka lowongan kerja itu, kita dapat informasinya itu dari mana ya? Kan hampir semuanya di Facebook ataupun Instagram kan banyak lowongan kerja. Yang lowongan kerja tersebut benar-benar PT tersebut lagi mencari siswa untuk bisa di PT gitu. Cara membedakannya Pak ya, kalau misalnya dari postingan aja dia sudah terlihat misalnya alamat emailnya seperti saya bilang menggunakan Gmail atau Yahoo, itu sudah dipastikan agak sedikit aneh. Karena semua perusahaan pasti punya email yang perusahaan ya, misalnya PT ABC atau apa, dan itu bukan email pribadi. Misalnya dari satu itu aja sudah terlihat ya. Terus nomor telepon juga, apalagi misalnya nomor HP itu tersebut punya pribadi.
biasanya juga itu agak sedikit aneh ya. Terutama apalagi mengajak misalnya dia menyebutkan satu lokasi di mana itu jauh bukan lokasi perusahaan tersebut ya, itu sudah dipastikan juga aneh. Nah, kalau untuk hal seperti itu biasanya mereka menyaring saja, mereka menyaring ya, yang mau percaya ya kejebak gitu kan ya, misalnya kalau yang enggak ya alhamdulillah enggak, tapi kebanyakan kalau yang di Facebook itu memang harus di cross check dulu Bapak. Jadi kalau tahu untuk perusahaan apa misalnya, coba aja pancing si yang posting. Kalau dia tidak menyebutkan perusahaan, pancing saja, Bapak, ini maaf untuk perusahaan mana. Nah, setelah dia sebutkan misalnya, kalau dia tidak mau menyebutkan, sudah pasti berarti dia itu broker tidak benar gitu ya. Tapi ketika dia menyebutkan nama perusahaan, itu tadi saya bilang, cross check saja dengan perusahaan. Karena perusahaan itu kalau memang benar-benar dia memposting, dia pasti dia akan menuliskan alamat email itu alamat email perusahaan, sudah pasti. Dan nomor teleponnya pun nomor telepon perusahaan. Itu Pak, mencirikannya ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, oke. Mungkin ada yang lain yang bertanya. Silakan. Nih adik-adik nih yang ayo adik-adik yang dari siswi-siswi nih. Siswi-siswi, jangan lupa nanti pertanyaan terbaik ada door prize kita. Yang SMK HS Agung itu banyak banget itu anaknya. Iya nih. Ada pertanyaan nggak? Binaannya Pak tuh gimana ya? Email. Ayo. Saya izin bertanya. Ya. Atas nama Dea Ramandani. Oke, suaranya kurang jelas ya. Suaranya ini. Oke. Sebelum ada pertanyaan lain yang dari online ya, kita akan bacakan dulu mungkin ada pertanyaan yang lain yang di chat ruang chatting. Ya. Siapa yang tanya tadi? Saya izin bertanya, apakah ada tips saran satu melakukan MCU? Maaf, namanya dari siapa Bu? Nama dan dari mana? Dari Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Atas nama Dea Ramandani dari Bekasi. Oh ya. Silakan Bu, silakan. Iya. Silakan lanjutkan Bu. Udah Pak, udah. Sudah dibisin. Ya, bisa diulang pertanyaannya, Ibu? Ya. Unmute tadi kan? Mute. Ya, unmute. Oke, kita buka lagi, Mas. Ya, coba. Yang tadi nanya. Ya, silakan tadi yang nanya siapa? Saya atas nama Dea Ramandani. Oke, ya lanjut. Silakan, Bu. Saya ingin bertanya, apakah ada tips saran 1-2 hari sebelum melakukan MCU? Tadi Oke, terima kasih. Ya, oke. Langsung saya jawab ya. Tadi di awal saya bilang ya, ketika mau melakukan MCU, hal-hal yang harus diperhatikan. 1 ya, jangan begadang. 2, konsumsi makanan atau vitamin yang untuk menaikkan maksudnya jangan sampai anemia ya. Kebanyakan kalau perempuan itu anemia ya. Terus yang ketiga itu juga harus benar-benar disiapkan ya. Jangan sampai grogi. Jadi belajarlah sering-sering untuk pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan agar dijawab dengan benar ya. Jadi tips-tipsnya itu lakukanlah misalnya kalian tuh harus benar-benar mengetahui profil si perusahaan minimal ketika kalian mau interview kan sudah tahu nih di perusahaan mana, PT mana. Browsing aja PT ini, oh ya produknya ini ya kan, produknya ini, terus dia buka cabang di mana aja, terus dia di sini termasuk PMA atau perusahaan lokal kah. Jadi kalian harus minimal kalian tahu produk perusahaan tersebut. Nah, ketika nanti interview, pasti kan kalian akan nyambung gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kan ditanya HRD-nya, kamu tahu perusahaan ini tidak?
Jangan sampai kamu bilang, tidak Bu. Nah, jadi kalau di jobs itu berarti kesannya kalian tuh sebenarnya mau bekerja tidak sih di perusahaan ini, sampai kalian tidak peduli dengan produk ada apa yang dibuat di perusahaan ini gitu. Minimal kalian ketika HRD yang menanya gitu, kalian tahu perusahaan ini? Tidak tahu Bu. Coba sebatas apa kalian tahu perusahaan ini? Nah, kalian bisa bercerita, yang saya tahu nih perusahaan ini perusahaan Jepang, terus produksinya ini gitu kan, karyawannya ini. Nah, itu HRD pasti akan senang gitu kan, berarti dari situ saja rasa apa ya, kalian ingin bekerja, maksud mengetahui perusahaan tersebut sudah terlihat bahwa kalian tuh memang orangnya satu ya kan, mau gitu, mau mengenal perusahaan dan mau benar-benar bekerja gitu, karena kalian sampai mempelajari hal-hal yang ada di perusahaan di website kita gitu loh. Itu satu poin yang penting yang maksudnya akan menjadi nilai lebih buat kami gitu loh ya. Jadi rajin-rajin aja. Misalnya 3 hari ini ada 3 kali interview ya, 3 perusahaan ya, kalian harus mengecek semua 3-3-nya juga gitu ya. Jadi siapa tahu gitu loh. Jadi HRD kalian tuh akan jatuh cinta ketika kalian, wah kok tahuan anak ini gitu loh ya, produknya saya aja yang HRD jarang-jarang tahu, tapi kok kamu bisa sedetail ini, berarti kan itu luar biasa gitu ya. Salah satunya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Mei. Kita menuju ke pertanyaan yang di kolom chat. Yang pertama pertanyaannya adalah dari Adik Putri ya. Oke. Izin bertanya, apakah lebih baik mengirim Apakah lebih baik mengirim dokumen lamaran dengan email atau mengirim langsung ke PT dengan dokumen fisik ya, atau amplop coklat biasanya kayak gitu? Kalau adik-adik mengetahui alamat email perusahaan, lebih baik alamat email perusahaan. Ya. Karena kita bisa melihat dulu gitu, mengenal kalian itu lewat dari email. Jadi kalau fisik itu kan ketika saya tertarik gitu, misalnya kita buka nih email, oh nih ada nih satu kayaknya potensial nih anak-anak tersebut. Jadi kita panggil, baru ketika dipanggil kalian boleh bawa fisik ya. Jadi tidak apa ya, maksudnya bukan tidak sia-sia. Jadi kalau bisa tuh kita lebih senang melihat semua masuk ke email dulu. Karena berarti kalau masuk ke email sudah pasti itu memang yang mengirim itu kalian gitu loh ya. Yang karena pasti kan kalau mengirim email berarti kan kita tahu email tersebut kan. Bukan email maaf kata, bukan email calo ataupun email manapun gitu. Jadi saya lebih suka awalnya memang ke email. Setelah email kita tertarik, baru kita akan panggil. Nah, baru kalian bisa membawa fisiknya. Oke. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana cara menghindari calo kerja? Karena dari teman-teman atau kakak kelas juga banyak yang masuk lewat calo. Nah, seperti tadi saya bilang kan, harus hati-hati dan harus bisa melihat hal-hal yang mencurigakan. Jadi harus bertanya-tanya juga. Kan biasanya kalau di tetangga kita atau rekan kita biasanya kan ada punya kakak, om yang biasanya bekerja di pabrik ya. Biasanya ada misalnya ada lowongan nih di pabrik, maaf misalnya PT ABC gitu kan ya. Terus oh kebetulan kakaknya atau temennya gitu, itu ada pabrik ABC gitu. Tanya, Kak tolong tanyain dong, ini bener nggak ya misalnya ada lowongan di sini gitu loh. Kok ada iklan seperti, kalau perlu tuh di screenshot kasih tahu gitu loh. Jadi itu juga akan membantu para HRD untuk mengecek. Kak Dodi, jangan sampai kita cuma tahu, iya kemarin tuh ada buka lowongan, tapi kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi kita mau menginvestigasi atau mau misalnya misalnya itu lowongan bohongan ya, kita kan pengen mengklarifikasi itu agak kebingungan kalau tidak ada buktinya gitu loh. Makanya ketika kalian menemukan hal seperti itu, tanyakan lagi. Atau misalnya saya bilang tadi, browsing lah, cari nomor telepon perusahaan tersebut, ya kan? Coba telepon, benar tidak buka lowongan. Mungkin sekalian kan ada LPK, ada yang dari perusahaan. Nah itu kan kalau LPK juga resmi kan, atau gimana cara ininya? Kalau ya saya bisa pastikan misalnya kita bicara tadi masalah ini ya, karena langsung dibuka sama Kak Dodi misalnya LPK lah gitu ya. LPK biasanya kalau kita butuh untuk anak magang pasti lewat LPK yang kalau perusahaan tersebut tidak punya training center ya. Termasuk di kami juga kita akan menggunakan jasa LPK. Nah biasanya kalau LPK sudah pastikan dia akan benar-benar merekrut dan sesuai dengan yang kriteria kita mau. Karena ketika kita butuh karyawan, kita minta misalnya anak magang ke LPK, pasti kita akan nulis kriteria, ya kan? Dan itu juga mereka akan seleksi banget gitu loh. Dan di LPK sekarang kan banyak LPK ya, hampir semuanya juga perusahaan juga pasti sudah punya anak namanya magang gitu. Jadi dipastikan juga ketika masuk satu LPK, kalian harus tahu LPK tersebut
izinnya bagaimana, ya kan? Dia punya secara izin tuh lengkap tidak? Jangan cuma melihat gedung, biasanya mereka tuh sewa gedung misalnya ruko yang bagus. Ya ini sudah banyak ya. LPK tuh yang punya tempat yang bagus, tapi sebenarnya dia cuma sewa paling setahun atau kurang lebih dari setahun setelah banyak hal-hal yang tidak baik dilakukan gitu. Termasuk cuma ngerekrut aja, setelah itu nanti kabur atau gimana. Itu ada kejadian. Jadi kalian terus melihat ya. Jadi dipastikan lagi kalau bisa cek lagi nama perusahaannya. Maaf Bapak, Ibu misalnya, saya dari siswa ini, saya dapat panggilan dari LPK, benar nggak perusahaan Bapak Ibu bekerja sama dengan LPK A misalnya, dengan LPK ini. Nah, misalnya dipastikan benar, berarti sudah pasti benar. Dan itu biasanya kalau LPK kebanyakan untuk anak magang, Kak Dodi. Ya, jadi dipastikan untuk anak magang, karena kita pasti bekerja sama dengan LPK. Memang tidak semua LPK tidak baik, banyak ya. Sekarang LPK semua tuh sudah punya izin dan bagus-bagus. Tapi itu tadi, satu hal, ketika mereka maksudnya bukan meminta ya, ada uang registrasi atau apapun, ketika itu yang terlalu tinggi sekali, itu pun harus jadi pertanyaan, ya kan? Jangan kayaknya nggak mungkin banget, misalnya magang harus bayar 3 juta, harus bayar 5 juta, itu mah udah ini udah jelas tidak masuk akal gitu. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Dea Ramandani ya. Saya telah gagal interview selama 3 kali dan saya pikir setelah mendengarkan acara kita ini saya menemukan beberapa kesalahan. Saya terima kasih, tetapi ada satu yang selalu saya terpikir. Ini jadi kayak apakah penampilan, berat badan, tinggi badan, dan non-pengalaman selalu menjadi patokan untuk bisa diterima kerja? Nah, ini juga banyak nih. Ketika saya mengajar di SMK, banyak ditanyakan juga, Kak Dodi. Jadi katanya, ada perusahaan tuh, beberapa perusahaan, terutama perusahaan Jepang tuh, maunya karyawan tuh harus tinggi, cantik, ya kan? Terus bagaimana kalau yang seperti saya gitu, yang ya semampai gitu, semampai gitu ya. Ini kayaknya selalu nggak kepilih gitu. Jadi gini, adik-adik ya, tidak semua perusahaan seperti itu ya. Jadi ketika ada kriteria, misalnya kita menentukan tinggi badan minimal 155, berarti lowongan tersebut diperuntukkan untuk bagian mesin. Karena apa? Mesin itu kan ada standarnya, ya kan? Tinggi. Kalau misalnya dia seperti saya gitu, misalnya tinggi mesinnya 120 atau 140 lah, misalnya sementara saya cuma 150 kan, tidak mungkin gitu. Saya bekerja harus pakai jongkok apa dingklik ya, istilahnya harus pakai kurang Sunda mah jodok gitu kan. Kan tidak mungkin seperti itu di mesin. Jadi makanya ada minimal tinggi badan. Nah, itu diperuntukkan untuk di bagian mesin dia ketika bekerja berdiri. Tapi kalau misalnya dia buka untuk lowongan kayak misalnya untuk di warehouse, untuk sekedar packing, itu kita tidak pernah melihat tinggi badan ya. Yang penting dia bisa bekerja, ya kan, dia bisa istilahnya punya lengkap lah ya, karena packing itu kan semua kaki tangan bergerak ya. Jadi itu tidak melihat tinggi badan. Terus kalau misalnya harus menarik itu mungkin zaman dulu banget ya. Itu mungkin melamar ya benar untuk jadi sekretaris ya. Tapi sekarang tidak, karena kita gini, ketika kita membuka lowongan saja ya, ditaruhlah kita misalnya di job site, itu gender saya tidak boleh tulis laki-laki atau perempuan. Apalagi kalau penampilan harus menarik, itu tidak boleh gitu loh. Kasian ya, tidak boleh ya. Yang jelek kan. Ya. Nah, itu tadi kembali kita tuh gini, kebanyakan sekarang kan HRD itu sudah tergabung dalam komunitas ya. Kalau masih ada HRD yang melakukan itu, berarti dia bukan HRD gaul ya. Maksudnya dia berarti masih memilih-milih, sebenarnya tidak boleh ya. Kita tidak boleh memilih harus menarik, tidak, karena kita harus sama rata ya. Itu tadi tergantung kebutuhan, Kak Dodi, tergantung penempatan juga. Jadi kita jadi jangan merasa yang pendek juga, aduh kok aku nggak dipanggil-panggil ya. Mungkin pada saat itu lowongan tersebut memang harus ada di posisi mesin yang membutuhkan tinggi badan minimal ya. Tapi ketika nextnya kita buka lowongan untuk yang di tempat-tempat yang tidak memerlukan tinggi badan, itu dipastikan tidak masalah kita ya. Oke. Kita ada waktu 10 menit lagi, kita coba ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis di chat. Ini juga penting, mungkin mewakili anak-anak kuliahan ya. Izin bertanya, pertanyaan dari Maisha Adela. Izin bertanya, apakah perusahaan atau PT menerima anak kuliahan
untuk bekerja dan apa alasannya? Ini penting karena biasanya anak kuliah sarjana nggak diterima di pabrik, kadang begitu. Gimana Ini tuh? anak kuliah maksudnya masih kuliah apa lulus nih? Nah, Sudah lulus? kayaknya masih anak kuliah, nah belum jelas nih. Iya, kalau anak kuliahan jelas belum bekerja ya. Kalau yang mau posisi anak sekolah, anak kuliahan itu bukan bekerja jatuhnya, itu mungkin magang ya, magang. Jadi kalau magang itu memang kita perusahaan itu bisa menerima, hampir bisa menerima magang ya, ke semua tergantung punya tidaknya user atau departemen yang membutuhkan. Ya kadang mahasiswa itu suka, kok susah banget ya saya misalnya magang di perusahaan gitu ya. Karena memang kita harus melihat juga kebutuhan di departemen. Jadi kalau misalnya HRD itu kita suka nawarin, butuh nggak misalnya di departemen akunting, butuh ini nggak untuk anak magang atau misalnya di produksi. Kalau di produksi itu harus relevan ya dia jurusannya. Maksudnya nggak mungkin kan dia jurusan akuntansi kita taruh di produksi, karena itu nggak akan dapat ilmunya, ya kan? Nggak match gitu lah. Jadinya kita harus melihat juga. Dan kalau misalnya yang sudah kuliah, misalnya taruhlah D3, S1, itu sekarang banyak loh. Mereka yang penting pikir bekerja, ya kan? Karena kalau misalnya dulu kan mungkin gengsi ya, misalnya dia anak kuliah, ih ngapain jadi operator gitu loh, orang saya kan anak kuliahan gitu kan, nah, saya maunya jadi staff. Kalau menunggu posisi lowongan staff itu akan lebih lama, karena hampir semua staff itu rata-rata di perusahaan di pabrik itu betah-betah semua Kak Dodi. Jadi menunggu mereka resign itu lama, jadi memang persaingan untuk yang D3 S1 itu lumayan tinggi juga, sebenarnya hampir sama lah dengan kalau SMK itu kan mungkin sekalinya buka lowongan banyak, tapi kalau untuk staff itu memang pasti sedikit ya, kecuali kalau memang perusahaan baru mungkin akan dibutuhkan semua, berarti semua baru untuk staffnya. Nah kalau untuk yang perusahaan sudah settle, yang sudah berjalan, biasanya kalau untuk posisi staff itu satu saja, ketika posisi tersebut kosong itu karena dia resign atau misalnya cuti melahirkan, biasanya kita rekrut ya. Nah itu saja, memang tidak apa ya, untuk pergantian di staff itu masih jarang gitu ya, dibanding pekerjaan yang di operator yang sering berganti-ganti gitu. Tapi nggak melulu, jangan merasa ya jadi kesempatan saya sedikit, tidak juga ya. Jadi memang tetap kita akan memerlukan di mana tadi, jangan terlalu melulu harus mempunyai ekspektasi tinggi. Saya S1, jadi saya harus kerja minimal staff atau supervisor, jangan seperti itu. Apapun sekarang pekerjaan kita tidak bisa memilih ya. Saat ini kita tidak bisa memilih. Yang ada, yang maksudnya saat ini, ya kenapa tidak kita ambil, karena di situ pun kalau misalnya HRD melihat misalnya si operator tersebut lulusan D3 atau S1, kebanyakan kan kadang awalnya itu di SMK, terus dia kuliah S1, itu kan jadi pertimbangan, dia akan naik upgrade, jadi naik level, itu kita akan mempertimbangkan. Jadi nggak usah takut masalah untuk karir kalau dia memang sudah mempunyai gelar ya, misalnya S1 gitu. Kalau itu nyambung itu, kalau dia non pengalaman gimana caranya biar ini? S1 tapi dia non pengalaman. S1 non pengalaman ya, agar diterima dengan mudah bekerja di pabrik dengan posisi staff, khususnya staff finance. Nah, kalau untuk S1 untuk finance ya, biasanya dia akuntansi ya. Biasanya kalau memang perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan lama, ketika mencari staff finance itu jarang sekali, memang jujur jarang sekali yang non pengalaman. Karena apa? Finance itu kan urusannya dengan uang ya. Jadi biasanya tuh atasannya pengen nyarinya tuh yang berpengalaman. Kecuali kalau memang dia maksudnya pekerjaan itu yang banyak sekali harus membutuhkan satu orang yang additional, istilahnya tambahan. Ya, kalau additional atau posisi tambahan itu biasanya non pengalaman tidak masalah. Ya. Tapi kalau untuk posisi menggantikan, itu biasa dipastikan akan dicari pengalaman. Ya, jadi kita harus melihat nih, harus melihat bedanya pengalaman tidak pengalaman. Untuk tambahan di departemen, biasanya dipastikan kita akan nyari, pasti senangnya fresh graduate dong, karena secara salary pun dia akan gedein, kita masih bisa lah ya dari posisi yang standar mereka, dan mereka juga kalau untuk yang non pengalaman biasanya nggak rewel sama gaji gitu. Tapi kalau yang pengalaman biasanya agak rewel karena seperti itu. Oke, sebenarnya masih banyak banget nih ya pertanyaan dari teman-teman. Ini pertanyaannya ada yang ringan, ada yang berat, tapi kita harus terbatas waktu kita ya hari ini, dan kita next minggu depan atau mungkin akan kita info jadwal kembali ya di
webinar yang akan datang. Mungkin akan kita simpan untuk pertanyaan-pertanyaan ini untuk edisi yang akan datang. Jadi tenang aja, nanti kita akan rutin bikin acara webinar terkait dengan dunia ketenagakerjaan. Bisa jadi mengarah ke anak-anak, SMK, atau mungkin anak-anak kuliah yang lebih detail. Mungkin tadi kita ngobrolin tentang wawancara, gimana sih cara teknik wawancara, gimana cara menulis lamaran kerja. Mungkin nanti kita bisa bikin satu tema khusus masing-masing itu. Cuma pada hari ini kita adalah tayangan perdana untuk edukasi, jadi kita akan coba evaluasi serap semuanya dari teman-teman semuanya. Ternyata animonya cukup tinggi dan ada yang minta sertifikat segala macam. Kita akan coba catat sebagai evaluasi kita untuk webinar-webinar yang akan datang. Dan terakhir, sebagaimana kita janjikan tadi ada door prize, tapi sebelum itu kita boleh bergaya dulu. Kita akan foto bersama dulu. Ayo, foto, yuk foto. Kameranya di on. Kameranya on. Sudah semuanya? Oke, ya siap ya. Pakai gaya apa nih, Bu Mei? Kompetensi. Kompeten. Salam kompeten seperti ini, ya. Salam kompeten. Semuanya ya. Salam kompeten. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi gaya bebas boleh gaya bebas. Ya. Nah, kita ngomong aja hasilnya gimana hasilnya. Nggak 5 aja hasil dulu. Oke, ya kita siap-siap ya. Oke. Ya, kita gaya bebas sekarang. Gaya bebas, ya. 1, 2, 3. Oke, jadi untuk penentuan pemenang nanti akan kita informasikan besok di jurnalkawasan.com ya. Jadi besok kita akan umumkan siapa pertanyaan terbaik untuk kita kait teknisnya bagaimana. Besok dibaca di jurnalkawasan.com ya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe ya channel kita di Jurnal Kawasan di channel YouTube kita, karena acara kita hari ini akan kita rekam dan akan kita upload di YouTube di channel kita. Dan yang kedua juga jangan lupa untuk follow Instagram kita. Oke, terima kasih terutama Kak Mei. Ya, terima kasih hari ini sudah berbagi dan kita akan ketemu lagi di acara-acara yang akan datang, mungkin offline, mungkin online. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih para peserta. Jangan lupa besok untuk lihat pengumuman pemenangnya di berita jurnalkawasan.com. Saya Dodi Firmansyah, Redaksi Jurnal Kawasan mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mei ditunggu di SMK Islam Darul Rahman, Bu Mei. Siap Bapak. N aja N. Mei, makasih ya.